A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kajian rutin kita Majelis Inspirasi. Kalau bersama saya di hari Selasa keempat ya setiap bulannya, alhamdulillah kita kumpul lagi setelah selama bulan Ramadan kita libur ya. Sekarang masih bulan Syawal, nggak terlambat untuk mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Akhwati fillah, seperti yang sudah dipublikasikan, tema malam ini adalah kajian tentang agama dan sains. Selamat datang juga teman-teman. Saya lihat banyak yang kayaknya mungkin baru pertama kali ke Majelis Inspirasi gitu ya. Ada banyak sih wajah-wajah yang familiar, tapi juga mungkin ada yang belum pernah datang ke sini. Kita kalau di Majelis Inspirasi di hari Selasa keempat ini kita membahas hal-hal yang biasanya dikategorikan sebagai pemikiran Islam. Ya, apa sih pemikiran Islam itu? Ya hal-hal yang perlu dipikirkan lah gitu. Ya, jadi ada lagi? Itu siapa? Punya Faris. Oh. Ini punya. Ya. Luar biasa nih karena dua media yang meliput, jadi ya dua mikrofonnya dua mic-nya tambahan ya. Ya, jadi di Majelis Inspirasi ini kita membahas banyak masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang perlu menjadi pemikiran kita bersama ya. Dan salah satunya yang akan kita bahas malam ini yaitu agama dan sains. Bagaimana sih hubungan antara agama dan sains ya. Kemarin kita udah banyak bahas masalah sejarah, bahas masalah sekularisme ya. Dan sekarang kita bahas masalah yang juga berhubungan dengan sekularisme. Karena sekularisme itu salah satu penghambat ya, salah satu hal yang menyebabkan agama dan sains kelihatan saling bertentangan. Ya kebetulan kemarin saya baru mampir di Masjid Al-Murabi bersama Murabians, kita membahas masalah tragedi sekularisme. Itu juga berhubungan dengan apa yang kita bahas. Jadi ada irisannya lah dengan yang akan saya bahas malam ini. Dan karena ada acara lanjutannya, jadi saya akan mulai dengan cepat. Saya akan usahakan lebih cepat dari biasanya karena udah dipelototin juga oleh Kang Daan. Biasanya Kang Daan yang melototin ini ya. Apa sih sekularisme itu ya? Orang sekuler itu bukan orang ateis ya. Jadi kadang-kadang orang salah memahami ya, seolah-olah orang sekuler itu orang nggak beriman, nggak juga gitu ya. Ya, kalau kita kan selama namanya iman itu bertingkat-tingkat ya, selama dalam hatinya tuh masih ada keyakinan, maka namanya masih beriman ya. Selama dia belum menyatakan kekafiran ya dia belum murtad dari Islam. Jadi kita nggak menyatakan dia sebagai orang tidak beriman sama sekali. Apa sih orang sekuler? Orang sekuler itu kalau saya menyederhanakan, mindsetnya itu adalah cara berpikir yang dualis, cara berpikir yang bercabang. Dia selalu berusaha mencabangkan segala-galanya, memisahkan hal yang harusnya nggak terpisah. Ya. Sekularisasi ilmu itu adalah suatu hal yang dikumandangkan Barat, yang cara berpikir yang meniscayakan, cara berpikir yang dualis terhadap segala sesuatunya. Apa sih yang dualis itu? Misalnya dunia dengan akhirat. Ya. Kalau kita meyakini, jadi kalau kita mentadaburi misalnya surat Al-Ikhlas ya. Tauhid itu nggak hanya mengatakan qul huwallahu ahad, tapi juga Allahus Samad. Allah itu sumber dari segala sesuatunya. Karena sumber segala sesuatunya satu, maka harusnya kalau kita melihat alam semesta ini yang terlihat adalah harmoni. Nggak bakal ada yang bentrok, ya. Nggak bakal bentrok antara agama dengan sains. Kenapa? Agama itu ilmu yang diturunkan oleh Allah, sementara sains itu mempelajari alam semesta ciptaan Allah. Bagaimana agama bisa bentrok sama sains?
ya, nggak ada ceritanya, ya, pasti dia akan selaras, ya. Lalu kenapa seolah-olah ada ilmu, ada sains yang kayaknya nggak sejalan dengan agama? Nah ini akan kita bahas. Alasannya adalah karena sekularisasi tadi, ya. Saya juga sering membahas misalnya, Saya sering membahas juga misalnya kalau kita merefleksikan diri pada ayat walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm, ya, kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, ya, ahwa'ahum, hawa mereka, ya, ba'da alladzi ja'aka minal ilm, sudah kamu punya ilmu, ya, artinya apa? Artinya di tangan mereka itu bukan ilmu beneran. Yang di tangan orang-orang barat, orang-orang sekuler ini bukan ilmu beneran, ilmu palsu. Apa sih ilmu palsu? Nanti saya kasih lihat contohnya gitu ya. Yang di tangan kita lah ilmu yang sesungguhnya, ya. Nah sekarang kalau kita pilih itu daripada yang di tangan kita, ya, malaka minallahi min wali wala nasir. Gak ada bagi kamu Allah sebagai penolong dan sebagai wali, sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung dan sebagai penolong, ya, wali wala nasir, ya. Apa sih sekularisme? Sekularisme itu kalau disederhanakan tabiatnya ada 3. Yang pertama disenchantment of nature. Disenchantment of nature, penghilangan pesona ilahi dari alam. Ini contoh cara berpikir dualis. Alam semesta itu ciptaan Allah, orang sekuler tahu. Tapi kalau lihat alam semesta, orang sekuler nggak melihat Allah. Itu lucunya. Itu cara berpikir dualis. Ini semua ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, ya. Oke, sekarang kita membahas apa kehendak Tuhan terhadap alam semesta ini. Oh, jangan bawa-bawa Tuhan. Nah, itu orang sekuler, ya. Jadi kalau ditanya siapa Tuhannya, mereka bisa jawab. Tapi mereka selalu berpikir dualis, ya. Orang jahiliyah juga kayak begitu. Tuhannya siapa? Allah. Terus berhala itu buat apa? Oh, perantara antara saya dengan Allah. Nggak nyambung, ya. Dia tahu kok yang nyiptain dia itu Allah, ya. Iblis juga begitu. Iblis berkata kepada Allah, Robbi, Robku, yang menciptakan aku, yang menyayangi aku, yang memenuhi segala rizki, yang memberikan rizki, memenuhi segala kebutuhan, itu Allah. Dan iblis tahu persis, ya. Tapi iblis tiba-tiba bertanya, la hudanna lahum siratal mustaqim, ya. Akan aku simpangkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus, ya. Jadi iblis tahu. Itulah hasil berpikir yang dualis itu kayak begitu, ya. Ini salah satu contohnya, disenchantment of nature. Dia tahu alam semesta ciptaan Allah, tapi kalau bahas alam semesta itu bukan hanya batu-batuan, termasuk manusia, ya. Dan terutama terlihat pada prinsip kedua, desacralization of politics. Manusia itu mulia apa enggak? Mulia, kata mereka. Mengurusi manusia itu mulia apa enggak? Mengurusi manusia, kelompok manusia, bangsa manusia, ya. Tiba-tiba mereka bilang politik itu kotor. Lah kalau manusianya suci, kenapa politiknya kotor? Ya, nggak nyambung. Cara berpikirnya nggak nyambung. Jangan bawa-bawa agama ke politik. Agama itu dari siapa? Dari Allah. Manusia, politik itu ngurusin siapa? Ngurusin makhluk Allah. Kan nggak nyambung, ya. Ya. Ajaran Allah nggak boleh dipakai untuk mengurusi manusia yang merupakan hamba Allah. Kacau balau cara berpikirnya. Ya, ini contoh cara berpikir dualis. Ya, nggak konsisten. Ya, banyak kontradiksinya. Yang terakhir di consecration of values. Ya, jadi sudahlah alam semesta dipisahkan dari penciptanya. Sudahlah kemuliaan manusia diterima, tapi nggak boleh kita mengurus manusia pakai agama. Dan yang terakhir, nilai itu dianggap tidak abadi. Di consecration of values itu penghilangan keabadian nilai. Jadi apa yang kita bilang dulu kita bilang terhina, bisa jadi sekarang dianggap normal. Contohnya apa? LGBT. Ya, dulu gay, dulu homoseksual itu hina di seluruh dunia, ya. Orang barat juga tahu itu hina. Tiba-tiba sekarang ada acara gay pride. Kok pakai istilahnya pride? Itu dua kata bermasalah tuh, gay dan pride. Ya, sekarang udah, kemarin saya baca artikelnya ada yang protes. Ada yang protes, ya, demi keselamatan bahasa Inggris, kembalikan gay pada arti yang sesungguhnya. Gay itu kalau dalam kamus artinya adalah happy. I feel gay itu artinya saya merasa bahagia. Tiba-tiba diubah sama mereka, sekarang homoseks namanya gay, ya. Kan akhirnya homoseksual itu jadi punya konotasi yang baik, seolah-olah mereka ini orang-orang yang happy loh, ya. Gay pride lagi, bangga, ya. Kalau dulu orang merasa malu, ya, kalau ketahuan, kalau mereka punya penyimpangan. Kalau sekarang mereka malah, ya, show off, ya. Bukan coming out lagi, tapi show off.
Ya, beda ya. Kalau coming out itu mereka ngaku bahwa mereka ini seorang gay misalnya. Ya. Kalau ini bukan coming out lagi, udah show off. Mereka udah pergi ke lapangan. Ya, dengan pakaian yang seronok, yang menjijikkan sekali, gitu ya. Itulah tabiat sekularisme. Jadi sekali lagi pertama disenchantment of nature, memisahkan alam semesta dari penciptanya. Ya. Katanya ini semua ciptaan Allah. Mereka juga akan bilang begitu. Orang Islam yang sekuler pasti mengakui itu. Ya. Jadi nggak usah berdebat sama orang Islam sekuler itu siapa yang menciptakan manusia, nggak usah, nggak bakal berdebat. Pasti mereka setuju. Ya Allah yang ciptain lah, jelas. Ya. Yang bukan Muslim akan bilang Tuhan yang menciptakan. Ya. Tapi untuk segala urusan di dunia jangan bawa-bawa agama. Ya. Yang kedua desakralisasi politik. Manusia itu suci, tapi ngurusin manusia tiba-tiba jadi suatu hal yang kotor. Ya. Yang terakhir di consecration of values, nilai itu jadi tidak abadi. Ya, dulu orang pakai pakaian, dulu saya yang sering saya jadikan gambaran itu Marilyn Monroe ya. Marilyn Monroe itu dulu artis yang paling seronok di Amerika. Kalau dia hidup zaman sekarang dia paling sopan. Ya, kenapa? Karena pakaian yang dianggap seronok zaman dulu sekarang tuh sopan, gak ada apa-apanya. Ya, cetek lah sekarang. Ya, artis sekarang lebih nggak tahu malu lagi. Gitu ya. Itulah ketidakabadian nilai itu berubah. Ya, yang tadinya baik sekarang jadi jelek. Ya, kemarin saya bikin podcast tentang ungkapan jangan sok suci. Ya, sejak kapan sih di dunia sekarang ini kita kalau ngasih nasihat jadi sok suci? Ya, tiba-tiba kita sekarang ngasih nasihat, urus saja urusanmu sendiri. Ya, urus saja urusanmu sendiri. Nah, nerakaku bukan urusanmu, surgamu pun belum pasti. Justru kalau kita ngurusin diri sendiri, udah pasti nggak bakal masuk surga. Udah pasti. Kenapa? Emang nggak pernah baca surat Al-Asr? Surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia tuh dalam kerugian. Udah pasti rugi kecuali A, B, C dan D-nya ini gimana? Ya, nggak usah saya ulang lagi, udah pada hafal lah ya. Nggak usah dirinci lah A, B, B-nya ya. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mau ngurusin diri sendiri nggak bakal masuk surga. Justru kita nasihatin orang karena surga kita belum pasti. Dan ente nggak bakal masuk surga kalau ngurusin orang lain. Ya. Dan yang namanya orang ngasih nasihat tuh karena sayang. Ya, emang orang tua nggak ngasih nasihat ke anak? Emang orang tua kalau ngelihat anak berbuat nggak benar terus dibiarin berarti dia baik gitu? Ya, kan nggak begitu. Ya, kalau nggak percaya jadi orang tua coba. Ya. Sekarang aja punya teori jangan urus urusan orang lain, urus saja dirimu sendiri. Begitu punya anak diurusin semuanya, dilarang-larang, disuruh-suruh sama. Nggak ada orang tua begitu lahir. Ya. Ma boleh ya main pakai pisau ya? Boleh. Ya, ma nyalain kompor ya? Ma nyalain. Jeder, kita tahu gitu ya, nggak ada orang tua kayak begitu ya. At least good parents ya. Jadinya orang tua yang baik nggak begitu. Ya. Nah, cara berpikir dualis itu membuat orang memisahkan urusan duniawi dengan ukhrawi. Oh, ini urusan dunia. Lah, nanti di akhirat kan kita mempertanggungjawabkan urusan dunia kita. Kenapa dunia sama akhirat harus dipisahin? Ya, dipisahkan dalam arti kategorisasi. Ya, ini dunia, ini akhirat. Kita belum masuk ke akhirat sekarang, kategorisasi. Tapi dikotomi tidak. Dikotomi itu seolah-olah nggak berhubungan gitu. Ya, ini dunia itu akhirat. Ya, nggak begitu. Ranah privat dan sosial. Oh, kalau di ranah privat lo sholat mau 1000 rakaat juga terserah. Tapi giliran bawa simbol-simbol agama ke ruang publik, wah, ya itu yang dipermasalahkan orang sekuler. Orang sekuler sampai sekarang masih resah lihat orang berjilbab. Ya, sampai sekarang kalau di Twitter lagi heboh ya karena ada orang bangga buka jilbab gitu ya. Ya, udah sepanjang kuliah dia pakai jilbab, begitu lulus dia buka jilbab. Ya, norak lah gitu ya. Ya, tapi yang jelas inilah nggak nyambung. Kenapa di ranah privat Anda soleh, di ranah sosial Anda tinggalkan kesolehan itu? Ya. Atau kadang-kadang ada juga orang dikotomikan, oh dia hanya soleh secara individu, bukan soleh secara sosial. Emang ada kesolehan individu, kesolehan sosial? Ya. Soleh, orang yang soleh, orang yang muslih itu selalu adalah orang yang berbuat islah. Berbuat islah itu ya dimanapun dia berada, bukan hanya ketika dia sendiri. Ya, contoh amal baik yang diberikan oleh Rasulullah adalah kalau kamu jalan, lihat duri, Anda singkirin, itu amal soleh. Ya, nggak ada kita sendiri-sendiri, soleh sendiri-sendiri itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kategorisasi boleh lah, dikotomi nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Kita mengkategorisasikan oke, ini adalah kesolehan pribadi yaitu sholat, ya, saum sendirian kan, ya. Tapi kalau mendikotomikan seolah-olah yang penting sholat doang ini nggak penting, atau sebaliknya lebih penting sholat sosial daripada sholat ritual. Nah, orang-orang liberal hobinya kayak begitu tuh ya. Ya, lebih baik gua sholatnya udah bukan sholat ritual lagi coy, sholat sosial. Ya. Seolah-olah kalau dia cari di kitab fikih itu ada sholat sosial, nggak ada, ya, nggak ada. Yang penting baik kepada sesama, enggak? Kata siapa? Ya. Ini udah pernah saya bahas juga dalam majelis inspirasi sebelumnya. Kadang-kadang saudara-saudara kita kebingungan ketika dapat pertanyaan, orang kafir yang baik kira-kira masuk surga apa enggak? Pada galau. Ya. Kalau orang kafir baik masuk neraka, berarti Allah nggak adil. Pada bingung semua. Ya. Kenapa orang kafir baik tapi kebaikannya nggak berguna? Alasannya sederhana. Kenapa? Karena yang paling baik sama dia bukan orang lain, melainkan Allah. Maka hak Allah lah yang harus pertama kali ditunaikan. Nenek moyang kita dari dulu udah tahu logika ini. Makanya muncul cerita Malin Kundang. Malin Kundang tuh di negeri seberang, nggak peduli dia ngasih beasiswa ke anak sekolah kek, mau ngasih makan janda-janda miskin kek, nggak ngaruh. Kenapa? Karena sama ibunya dia durhaka. Semua kebaikan sama orang lain itu nggak ada ngaruhnya ketika dia durhaka pada orang tua, apalagi durhaka sama Allah. Gitu loh logikanya. Ya, buat apa baik sama semua orang, tapi Anda nggak mengakui Allah? Padahal Allah cuma minta pengakuan ya Allah. Allah cuma minta pengakuan loh. Batas antara keimanan ke kafiran itu cuma syahadat doang. Ya, seringan itu gitu. Ya, sebelum dibacakan syahadat, dia masih Deddy Corbuzier yang bukan saudara kita. Udah selesai baca syahadat, dia sudah saudara kita. Itu segitu doang. Itu doang yang Allah minta. Itu penyelamat kita. Kalaupun kita ahli maksiat, kita sering bermaksiat, masuk neraka, suatu saat pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada keimanan. Ya. Cuman itu doang diminta, nggak dikasih juga. Pantasnya ente masuk mana? Jangan minta surga lah. Ya. Allah cuma minta sedikit ya pengakuan. Sama kayak orang tua kan nggak minta macam-macam. Nggak ada orang tua ngebesarin anaknya lalu bilang nanti kalau mama udah pensiun kamu yang gantian hidupin mama ya. Ya ingat ya per bulan sekian. Ini biaya yang mama udah keluarkan untuk biaya kamu sekolah dulu. Nggak ada orang tua ngomong kayak begitu. Ya. Oleh karena itu ketika Malin Kundang datang dan dia nggak bisa ngasih sesuatu yang harusnya dia kasih kepada orang tuanya, yaitu pengakuan, itu emang keterlaluan. Jadi secara filosofis cerita itu udah menjelaskan sebenarnya. Nggak tahu kenapa sekarang orang galau lagi, galau lagi. Ranah privat, ranah sosial, ranah profesional, ranah pribadi. Ya, di Barat itu terjadi. Orang-orang ngajar filsafat, bila bicara soal etika, moral, pulang dari situ dia mabok, pulang dari situ dia berzina. Apa kata dia? Nggak apa-apa, yang penting kehidupan profesional gue lancar. Ini kehidupan pribadi. Jangan ungkap-ungkap kehidupan pribadi, ente ad hominem. Itu sering jadi senjata tuh ya. Ya. Itu sering jadi senjata, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya. Lawan argumennya, jangan serang pribadinya. Lalu kita telan bulat-bulat logika, itu kan logika orang Barat. Ya. Dalam Islam logikanya begitu nggak? Nggak juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang beriman, kalau ketemu orang fasik membawa naba'in bukan khabar. Naba itu berita besar, berita yang penting, yang signifikan. Maka tabayunlah. Maka yang dicek pertama kali beritanya apa orangnya. Kalau datang orang fasik, maka kalau yang datang orang fasik kita boleh curiga dan dia nggak boleh tersinggung. Ya. Datang berita dia ngomong bla 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 bla. Oh bentar saya cek dulu. Lu nggak percaya? Enggak, gitu aja. Ya. Kenapa? Lu tukang maksiat. Ya. Kalau orang soleh, kadang-kadang kita nggak perlu ngecek. Kenapa? Ya namanya orang soleh, gitu ya. Beda. Ya, nggak bisa reputasi yang sudah terbangun bertahun-tahun, ya, lalu kita bersikap menyamakan saja semua orang. Ya orang yang reputasinya dari dulu sudah bagus sama yang dari dulu sudah hancur, nggak bisa beritanya disamain. Ya, makanya ilmu hadis bersandar pada itu, bersandar pada pengecekan periwayatnya, perawinya. Ya. Jadi jangan sembarangan kita terima saja logika ad hominem. Ya. Lagi berdebat saya berdebat misalnya dengan jaringan orang-orang jaringan Islam liberal ya. Saya pernah di UIN Jakarta ya berdebat
dengan seorang dosen dari UIN, dosen UIN bilangnya Lutfi Asyokani itu orang intelek segala macam bla 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 bla. Saya nyalain laptop, saya masukin ke Infocus, saya kasih lihat tweet-tweetnya Lutfi Asyokani yang nggak logis, bukan yang nggak logis, yang nggak intelek, ya, di mana dia mengatai orang-orang tolol, bodoh, kata kalimat yang nggak bagus lah. Ya, saya bilang Anda bilang dia orang yang baik, ini kalimatnya begini. Ya. Wah, coba lihat argumennya. Enggak, masalahnya Anda bilang dia orang baik gitu. Sekarang kita mau bicara agama. Anda mau ngambil dari orang yang kayak begini, ya. Reputasi orang ini nggak pantas untuk dijadikan referensi soal agama. Itulah cara Islam. Itu cara Islam. Jadi kalau ahli maksiat bicara agama, nggak usah pusing kita mikirin di mana salahnya ya. Udah, buang aja langsung. Ya. Kan ahli hadis juga begitu, ulama hadis juga begitu. Kalau ada orang pembohong, nggak usah dicek lagi isinya. Ya udah selesai. Oh, hadisnya nggak sahih. Mungkin ada hadis lain yang kalimatnya sama persis dari orang lain, ya ini itu yang diterima, yang ini kagak. Ya, ini sanadnya bermasalah. Ya. Kita cara berpikir kita komprehensif, tidak seperti mereka. Mereka tuh parsial, dualis, antara berita sama orangnya dipisahin. Kita enggak. Kita enggak begitu, ya. Itu maksudnya dualis. Orang sekuler itu jadi sekuler karena mereka dualis. Mereka pisahkan urusan dunia, urusan akhirat. Oh, akhirat tuh nanti sholat. Urusan cara dapat duitnya gimana itu urusan dunia, ya. Padahal dalam Islam salah satu yang menghambat doa kita terwujud salah satunya adalah makanan yang haram kan. Makanan yang diperoleh dengan harta haram ya makanan haram juga. Jadi harta haram itu ada hubungannya dengan urusan akhirat kita. Nah, itulah cara berpikir dualis. Jadi orang sekuler itu sekali lagi bukan ateis, beda dengan ateis ya, beda dengan orang yang nggak percaya Tuhan, nggak begitu. Tapi orang sekuler itu berpikir mendua, ya, berpikir mendua, tidak konsisten, kontradiktif, ya, paradoks, ya, whatever you want to call it. Ya. Muncullah problem ilmu, ya, makanya tadi saya bilang ada ilmu palsu, ada ilmu yang seolah-olah ilmu padahal enggak. Apa kerusakannya? Salah satunya yang pertama adalah sekularisme itu mencabut ilmu dari tujuan asalnya. Tujuan asal ilmu itu menambah keimanan. Kalau Profesor Naqib Alatas menyatakan kalau kita pakai bahasa Indonesia nggak ada rasanya antara ilmu ya atau pengetahuan dunia alam semesta dengan kata Tuhan, itu nggak ada feel-nya ya. Pengetahuan dunia dengan Tuhan itu nggak ada hubungan keterkaitan. Kalau pakai bahasa Inggris nggak ada hubungan antara knowledge atau science dengan world, universe dengan God. Tapi kalau pakai bahasa Arab semuanya ada hubungannya. Ada ilmu, ada alam, ada alamat. Alamat itu sama artinya dengan ayat, tanda-tanda. Ya, dalam bahasa Indonesia alamat itu ya tanda-tanda, ya, yang menunjukkan rumah kita, alamat. Ya. Dan nama Allah salah satunya adalah Al-Alim. Oleh karena itu kata Profesor Naqib Alatas, tujuan ilmu adalah untuk mencapai Al-Alim. Kalau nggak sampai ke Al-Alim, maka itu ilmu yang palsu. Ya, makanya kita berdoa Rabbi zidni ilman nafi'an, karena ada ilmu yang tidak nafi'an. Karena ada ilmu yang enggak bermanfaat. Dipelajari terus tapi enggak nambah bergetar hati kita karena Allah. Ya. Dicabut itu oleh sekularisme. Ya, gara-gara paham keilmuan sekuler yang selalu berpikir dualis, kita belajar fisika tuh padahal belajar soal apa? Soal energi, soal mekanika, soal alam semesta, belajar kimia tentang atom, tentang segala macam, tapi nggak ada bergetar-getarnya hati. Pulang yang ada suntuk kayak gitu ya, ini susah amat sih. Stoikiometri apa pula itu, yang ada butek, nggak ada getar-getar hatinya itu nggak ada. Jadi tujuan asalnya nggak ketemu. Ya, karena tujuan asalnya nggak ketemu, maka orangnya makin berilmu tapi nggak makin beriman. Ya. Karena tabiat asal sekularisme, maka ilmu yang telah tersekulerkan gak bisa kasih solusi yang komprehensif. Nah, ini kemarin baru kita bahas, ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan dari seorang jemaah yang sekolah di bidang pariwisata. Ya, dia nanya, dosennya bilang bahwa Islam, kurang lebihnya ya, Islam itu nggak sejalan dengan pariwisata. Ini juga pernah dikatakan oleh salah seorang tokoh Jil, dia pernah bilang begini. Selain Bali itu di Indonesia tuh ada beberapa objek wisata yang gak kalah cantik, ya. Tapi
ramai Bali. Kenapa? Karena daerah-daerah yang tadi disebutkan sama dia, ya, daerah-daerah yang lain itu mayoritasnya Muslim penduduknya. Dan Muslim itu sangat sensitif sama prostitusi dan khamr. Padahal dua hal itu yang dicari oleh turis mancanegara. Sampai mengatakan begitu. Ya artinya dengan secara nggak langsung dia bilang apa? Ya kita harus toleran lah sama prostitusi dan khamr. Supaya apa? Supaya pariwisata lancar. Ya. Itu pikiran yang nggak komprehensif. Dia hanya mikirin devisa dari pariwisata. Dia nggak mikirin penyakit yang dibawa sama turis yang kayak begitu. Ini bukan turis yang datang ingin foto-foto. Bukan turis yang datang yang menikmati jalan ke pegunungan. Ini turis yang datang menikmati maksiat, ya, dan maksiat yang dia nikmati itu membekas di negara kita. Dia di negara kita cuma sepekan, maksiatnya ditinggalin selama-lamanya, ya. Kerugiannya nggak dihitung. Sama kayak masalah rokok, ya. Ngomong rokok dari sisi apa? Devisa pemasukan. Ente nggak nanya rumah sakit tuh berapa banyak biaya yang dikeluarin, berapa biaya dikeluarin BPJS untuk mentreatment orang yang kena penyakit masalah dari yang berhubungan dengan rokok, baik rokok aktif maupun pasif. Berapa hitung deh? Ya kalau kita mau hitung-hitungan deh, ya. Maunya kan ngitung devisanya doang, nggak mau ngitung ke arah sono, ya. Nggak komprehensif. Kenapa? Karena terbiasa berpikir parsial, ya. Korupsi, kenapa orang korupsi? Oh gajinya kurang. Emang korupsi masalah gaji? Banyak orang miskin gak korupsi, banyak orang kaya tetap korupsi. Pelacuran, prostitusi itu masalah ekonomi, ya. Malah tadi kemarin saya dapat ada sebuah akun Instagramnya, akun Instagram feminis, ya, yang mengatakan bahwa dulu sebelum Islam datang semua pelacur dihina. Begitu Islam datang, kata dia, pelacur perempuan yang terpaksa melacurkan diri tidak dianggap hina. Emang siapa yang terpaksa? Ya, apa betul ya secara kalau kita berandai-andai orang bisa bilang-bilangnya terpaksa. Tapi apa betul semua terpaksa? Ya, kata mereka terpaksa keadaan. Karena ekonomi susah jadi melacur. Nyatanya ada pelacur 80 juta. Harusnya sekali tidur selesai masalah ekonomi dia. Gak pernah saya dalam satu malam dapat penghasilan 80 juta. Harusnya dia selesai masalahnya. Nyatanya kan enggak. Besok lagi. Ya. Dan prostitusi itu bukan yang murah-murahan doang, semua orang tahu kok. Ya, semua orang tahu. Hollywood tuh lagi heboh karena ternyata artis-artis yang sekarang udah melejit namanya, udah jadi orang hebat, dulunya juga kayak begitu. Ya, dulunya kayak begitu, melacur kepada produsernya supaya apa? Supaya diangkat, supaya menang audisi. Udah tahu kok semuanya. Ya. Jangan dihias-hias deh kenyataan. Ya, kita ngomong belak-belakan aja, gitu. Prostitusi level tinggi yang high end, yang bayaran mahal itu ada dari dulu gitu ya. Dan itu bukan masalah ekonomi, ya. Bukan masalah ekonomi. Ini masalah jiwa. Manusia itu tergantung jiwa. Kata siapa sih kita kalau kepepet akan berbuat apa saja? Kata siapa? Ya. Nggak pernah dengar cerita tentang 3 sahabat Rasulullah SAW yang ketika sakratul maut dia minta minum, lalu kedengeran ada yang kesakitan di sebelah, oper aja minumnya. Oper lagi sampai orang ketiga syahid, orang kedua syahid, orang pertama syahid. Salah satu dari 3 orang itu anaknya Abu Jahal. Yang dulunya jahatnya nggak ketulungan, berubah jadi yang kayak begitu, berubah bisa mikirin orang ketika sakratul maut. Ya. Kita naik angkot aja nggak mikirin orang. Kita cari tempat yang paling enak, deket. Yeah. Saya deket, turun duluan, deket pintu. Yang lain kasih tempat yang panas. Ini orang sakratul maut mikirin orang lain. Apa penderitaan kita lebih berat daripada penderitaan dia? Enggak, jiwanya yang beda. Jiwanya beda dan bisa berubah. Ini anaknya Abu Jahal loh ini. Ya. Anaknya Abu Jahal salah satu dari 3 orang itu. Ya. Jadi bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Ya. Itu hebatnya manusia. Ya. Kucing nggak berubah dari dulu. Ya. Lihat ikan asin nganggur disikat sama dia, nggak berubah. Kecuali dia kenyang. Nah, jadi ilmu yang sudah tersekulerkan itu nggak bisa ngasih solusi yang komprehensif, nggak bisa. Ya. Apa masalah dari HIV? Masalah dari HIV adalah nggak pakai pengamannya dikasih. Ya. Hilang nggak masalahnya? Enggak. Kenapa nggak hilang masalahnya? Karena dulu sebelum ada pengaman, orang berzina dengan satu pasangan.
Sekarang udah ada pasangan, tambah merasa bebas. Pasangan udah bejibun. Ya. Kalau yang tadinya berzina sekali seminggu, sekarang berzina bisa tiap hari. Presentasinya berkurang, tapi frekuensi bertambah. Ya sama aja. Ya, ayo kalau kita mau matematika, ayo gitu. Kalau mau bermatematika ria, silakan. Nggak berubah. Ya, nggak berubah. Manusia tuh jadi begitu-gitu juga. Ya. Nggak ketemu solusinya tuh nggak ketemu. Ya. Karena ilmunya sudah sekuler, dia hanya mau melihat yang parsial-parsial saja. Ya. Supaya HIV tidak menular, maka para pelacur dibagikan kondom gratis. Gimana logikanya? Udah gitu yang aktivis yang membela para pelacur siapa? Aktivis perempuan. Padahal bukankah perempuan yang paling rugi gara-gara pelacur? Ya. Nanti lihat statistik berikutnya. Oh, ternyata yang banyak kena HIV justru orang yang tidak pernah berzina kok. Nah, justru itu alasan untuk kita mengecam zina. Kenapa? Karena orang yang berzina menularkan pada, kan banyak kayak begitu kan. Ya, laki-laki yang berzina di luar, dia bawa penyakit ke rumah, ke istrinya yang gak bersalah. Lihat statistik, ternyata orang yang gak berzina banyak kena HIV, kita malah membela zina. Oh, berarti bukan salah zina. Bodoh banget. Cik atau gak mikir. Bukan begitu. Kita lihat alurnya gitu ya, alurnya. Betapa dahsyat, betapa jahatnya zina sehingga orang lain kena akibatnya. Kalau ibunya sudah kena, nanti dia hamil punya anak, anaknya kena, ya Allah. Ya, gimana? Kalau kita jadi seorang ayah nih, kita bicara sebagai seorang ayah gitu ya, bisa membayangkan rasanya jadi seorang ayah. Kita gara-gara kita, anak kita yang gak punya salah bisa kena sesuatu penyakit mematikan, kayaknya gak bisa maafin diri sendiri. Tapi ini sudah terjadi dan malah dibela-belain. Gila kan? Ya. Maka nggak pernah ketemu solusinya sama orang-orang sekuler nih. Dan saya akan kasih lihat buktinya nanti betapa solusinya nggak ketemu. Sekularisasi ilmu juga menghasilkan intelektual palsu. Kenapa palsu? Karena tadi yang saya bilang, dia memisahkan antara dunia profesional dengan pribadi. Ketika ngajar teorinya cakep, padahal nggak dikerjain. Ini udah sering saya bahas. Ada buku judulnya Intellectuals karangan Paul Johnson. Paul Johnson ini seorang orang Katolik ya, yang taat sama agamanya, dan dia merasa terganggu juga sama sekularisme. Jadi bukan hanya orang Islam yang terganggu, ya, semua umat beragama juga merasa terganggu. Lalu dia selidiki semua jalan hidup beberapa tokoh ya, nggak semua lah ya, beberapa tokoh yang dianggap hebat di Barat, dan ternyata mereka gaya hidupnya nggak sesuai dengan yang diperkirakan orang. Ya. Ada misalnya yang sering saya sebutkan Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ini bikin buku tentang pendidikan anak, filsafat pendidikan anak. Padahal Jean-Jacques Rousseau ini punya pasangan yang nggak pernah dia nikahi. Dari pasangan itu dia punya anak 5, 5-5-nya bayi masih merah, belum dikasih nama, begitu lahir langsung diserahkan ke panti asuhan. Gimana orang yang nggak peduli sama keluarga, nggak pengen berkeluarga, begitu punya anak-anaknya dibuang, kok bikin buku tentang pendidikan anak? Itulah kepalsuan ilmu di Barat. Ilmu mereka hanya hawa nafsu. Mereka nggak lakukan apa yang mereka omongin. Ini pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada pakar parenting, udah ngisi seminar berkali-kali, bikin buku tentang ngajarin remaja caranya pacaran. Ya, di bukunya dia bilang, wahai remaja, kalau pacar kamu ngajak berhubungan, lakukan saja. Yang penting kamu siap bertanggung jawab. Ternyata apa? Ternyata boro-boro dia punya anak, nikah juga belum. Dia nggak tahu rasanya jadi orang tua, makanya ngomongnya seenaknya aja, bebasin aja anak-anak. Ya, lu belum punya anak. Saya pun pernah ngalamin dosen ngajar filsafat cuma 3 sesi sih. Ya, ngajar filsafat, ya, dia mempromosikan feminisme. Jangan mau kalau dibilang berumah tangga itu saling mengisi, itu patriarki sekali kata dia. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama, jangan saling mengisi. Rumah tangga itu harus negosiasi, harus diskusi. Anehnya apa ternyata? Ternyata dia seorang Romo Katolik. Kawin aja kagak, mau ngajarin kita caranya berkeluarga, caranya berumah tangga. Ini yang repot. Dan itu terjadi di Barat. Ya, orang-orang yang berbicara tentang sesuatu yang nggak pernah dia kerjakan. Ya, ini kecelakaan ilmu di Barat begitu. Ada teori, ada praktek, didikotomikan. Ya.
Kalau buat kita kan teori sama praktek itu beda, kenapa? Karena ada variabel-variabel yang nggak teramalkan sebelumnya ya. Dulu kita ketika bikin teori kita nggak meramalkan dalam masalah ini, ternyata ada. Tapi kalau mereka nggak, betul-betul didikotomikan. Ini teori. Jangan marah kalau prakteknya nggak dipakai. Ya, banyak yang kayak begitu. Karl Marx, sering saya bilang sekarang orang pada bangga jadi ke kiri-kirian gitu ya. Karl Marx itu nggak bicara soal revolusi, dia sendiri nggak terlibat dalam revolusi. Dia sendiri dia cuma nulis aja terus. Kalau duitnya udah dia makan duit warisan doang. Ya, pamannya meninggal dia makan warisan. Ya, keluarga istrinya meninggal dia makan harta warisan. Harta warisan udah habis dia minta uang ke Engels. Ya, Friedrich Engels ini kan yang ngasih dia uang ya untuk hidup. Ya itu aja. Dan kita belajar dari orang kayak begitu. Maka nggak akan ketemu solusinya, ya. Sampai dari zaman Firaun naik sepeda sampai zaman kapan pun ya nggak akan ketemu. Ya. Kita belajar dari orang yang salah, maka muncul intelektual palsu. Sementara di agama kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa belajar sholat dari orang yang nggak pernah kelihatan datang sholat. Nabi kita bicara sholat, kakinya bengkak karena sholat. Nabi kita bicara saum, dia bangun pagi, nggak ada sarapan, dia saum. Ya, umatnya nggak pernah melakukan kayak begitu, jarang ya. Kita kalau nggak ada sarapan ya keluar belanja, makan di luar. Ya. Nabi kita bicara jihad, beliau paling depan dalam berjihad. Nabi kita bicara hijrah, orang lain hijrahnya dari Mekah ke Madinah garis lurus, dia mundur ke bawah dulu, habis itu zigzag. Dia paling lama. Rasulullah SAW itu paling terakhir sampai ke Madinah. Kenapa? Karena rutenya paling jauh. Jadi orang lain bersusah payah hijrah, beliau lebih susah payah lagi. Itu yang menyebabkan kita percaya sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua yang beliau omongin udah beliau kerjakan. Beliau bicara tentang menjadi anak yang baik, dia pernah jadi anak. Beliau bicara soal jadi orang tua yang baik, beliau pernah jadi orang tua. Bicara soal memimpin masyarakat, beliau pernah jadi pemimpin. Bicara soal memimpin perang, beliau pernah berperang. Ya. Jadi kita percaya. Ya. Gak selalu kita harus ngecek kata-kata Rasulullah benar apa enggak ya. Tiap kali Rasulullah ngomong kita ragu-ragu lagi, benar apa enggak, kita harus skeptis. Nggak perlu. Anda harusnya skeptis sama siapa? Sama orang yang kayak gitu, sama yang kayak tadi, Karl Marx, ya. Ini masih intelektual palsu, yang kelihatan intelek padahal enggak, karena ilmunya palsu, maka intelektualnya pun palsu. Ya. Intelektualnya palsu, kelihatannya ilmiah padahal enggak. Ya. Zaman sekarang ada dosen yang main medsos, tapi medsosnya nggak ada ilmiahnya sama sekali. Ya, dikit-dikit, pokoknya lebay lah. Ya. Kemarin dulu tuh 2 tahun yang lalu ada kali, ya, ada seorang dosen yang terkenal gitu ya, namanya nggak saya sebut aja. Tiba-tiba dia bilang kalau saya masuk surga tapi ketemu Habib Rizik, mendingan gue masuk neraka aja. Kalau saya jadi rektor saya keluarin dari jadi dosen, buat apa? Ngomong kayak gitu, kayak nggak ngerti neraka aja. Oh saya beriman bukan karena saya ingin surga. Nah, ada yang sok-sokan ngomong kayak gitu. Ada yang bilang ke saya kayak gitu. Saya pengen beriman bukan karena pengen surga. Oh gitu. Ya makan yuk, gue bayarin. Ayo. Nah, lu makan dibayarin aja mau, apalagi surga. Sotoy banget jadi orang. Oh saya beriman bukan karena takut neraka. Nggak takut neraka? Enggak. Tuh di rumah saya ada kompornya, coba ya. Sama kompor aja lu takut sama neraka, bilang berani. Belagu banget. Gampang nih kayak gitu-gitu. Cara berpikirnya nggak beres gitu. Oh kalau kita ada teman saya yang termakan pikiran kayak gitu. Kalau kita takut neraka berarti musyrik dong. Wah, berarti nggak takut sama Allah. Yang bikin neraka siapa? Allah. Yang menghukum orang di neraka siapa? Malaikat, tapi diperintah sama Allah juga kan gitu kan. Ya. Yang memastikan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan siapa? Allah. Yang nyuruh kita takut sama neraka Allah juga. Terus kok Anda takut sama Allah nggak takut sama neraka? Gimana? Nggak nyambung. Apa sih konsep ilmu dalam Islam? Ini sebenarnya bisa jadi bahasan yang panjang sekali, tapi saya ingin kasih gambaran di surat Ali Imran ya, 190-191. Ya, ini 2 ayat yang sangat terkenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati
liulil albab. Tentunya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi ulil albab. Ya, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu kan benda, tempat, ya, dalam ruang. Ya, dan pergantian malam dan siang, waktu. Ya, ruang dan waktu itu udah kata kunci lah, udah aja meliputi semuanya lah, udah gitu ya. Kita lihat semuanya itu. Maka di antara ruang dan waktu itu kita bisa menemukan tanda-tanda. Tapi yang bisa menemukan tanda-tandanya hanya ulil albab. Nggak semua orang. Nggak akan semua orang dapat derajat ulil albab. Ulil albab itu apa sih? Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka akan berkata, ya Rabb kami, tidak ada satupun yang Kau ciptakan sia-sia, ya. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari api neraka. Ya. Ulil albab itu ulil albab itu adalah orang yang ingat sama Allah dalam segala kondisi, ya, berdiri, duduk dan berbaring, ya. Pokoknya selama dia masih sadar dia ingat sama Allah. Kemudian yang mempelajari alam semesta. Ini loh sains. Ini loh konsep ilmu. Ya, kenapa belajar sains itu bisa mendekatkan pada Allah? Karena kita sambil ingat Allah. Kalau nggak sambil ingat Allah sama aja bohong. Itu yang saya bilang tadi, Anda belajar matematika, belajar fisika, tentang atom, mekanika, tentang energi, tentang segala macam, ya. Tapi nggak bergetar hatinya. Kenapa? Karena sambil belajar nggak sambil ingat Allah. Ya. Lupa bahwa yang nyiptain ini tuh Allah. Bahwa semua hal yang hebat yang kita pelajari itu yang ciptakan Allah. Ya. Kalau nggak ingat, maka nggak akan jadi ulul albab. Dan kalau ingat sama Allah tapi nggak mempelajari alam semesta, nggak jadi ulul albab juga. Jadi itu dua syarat yang harus dipenuhi. Ya, dua-duanya harus dipenuhi. Nah karena inilah maka umat Islam tuh belajar sains. Kita punya motivasi yang berbeda dengan orang Barat, dengan orang sekuler. Orang sekuler walau alam misalnya apa tujuannya? Mungkin tujuannya ingin berkuasa. Ya. Friedrich Nietzsche itu pernah mengatakan bahwa manusia yang sempurna itu yang berkuasa di atas orang lain. Jadi memang dia tidak menyembunyikan ambisi dia jadi orang paling berkuasa. Apakah ingin jadi orang yang terkenal? Apakah ingin dapat penghasilan besar? Tapi orang Islam bukan itu niatnya. Kenapa? Kita ingin jadi ulul albab. Karena ulul albab itu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu doanya orang ulul albab. Artinya ulul albab itu orang yang mengetahui bahwa semua ini enggak ada yang sia-sia, bahwa Allah itu maha suci dan bahwa kita ini takut sama neraka. Itu hanya ulul albab yang tahu. Ya. Kalau nggak mau mempelajari sains, nggak nyampe ke sana. Kalau belajar sains tapi nggak ingat Allah, nggak nyampe juga. Ya. Itulah motivasi kita belajar sains. Kita belajar sains itu disuruh sama Allah. Ya. Kita nggak cuma disuruh ngapalin Quran. Ya. Enggak. Itu juga. Kita nggak cuma disuruh sholat doang. Itu juga harus. Ya. Tapi ada hal yang lain. Makanya orang Islam tuh dulu kita pernah mencapai zaman dimana kita berjaya dalam dunia sains. Ya. Kenapa kita pernah berjaya pada masa itu? Karena kita mencintai ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bikin kita makin ingat sama Allah, makin bergetar hati kita sama Allah. Ya. Yang susah kalau orang nggak berilmu, nggak ada getaran hatinya. Ya. Ini saya kasih dua contoh ya. Ada yang pertanyaannya gini, kalau Allah tuh maha besar, kenapa nggak kelihatan? Ya. Itu pertanyaan orang. Ya, kadang-kadang kita cuman, Allah itu pertanyaan yang kufur sekali gitu ya. Tapi coba kita jawab, bisa nggak jawab? Kalau menurut saya itu hasil dari lemahnya imajinasi gara-gara nggak pernah digembleng sama sains. Kalau Allah maha besar, kenapa nggak kelihatan? Itu gunung besar kelihatan. Ya. Yang pertama, sebesar-besarnya gunung itu ada ukurannya, sekian ribu meter. Allah itu bukan besar, tapi maha besar, sesuatu yang nggak ada ukurannya. Kedua, coba kita berimajinasi. Kita jadi kutu hidup di badan kucing. Kucingnya jalan-jalan keliling kampung. Ya, tiba-tiba dia naik ke atas angkot, ke bawah lagi angkot, turun di mana nggak tahu. Ya, selama di perjalanan kucing itu ngelewatin
ada ngelewatin Indomaret berapa kali, ngelewatin mall berapa kali, ngelewatin ibu hamil. Kutu tuh lihat nggak? Nggak kelihatan sama kutunya. Kenapa? Buat dia badan kucing aja udah gede. Ya. Horizon manusia tuh coba ukur dengan antum deh. Tangan antum cuma sampai sini nih. Ini horizon kita sampai sini doang. Ini yang kanan, yang kiri cuma sampai sini. Belakang ini saya nggak lihat. Ya. Jadi jangan tanya saya wajah bumi seperti apa, nggak kelihatan kecuali kalau kita udah keluar dari bumi. Begitu keluar dari bumi, oh ada tata surya yang lebih besar. Keluar dari tata surya, oh ada miliar, ada galaksi lebih besar. Keluar dari galaksi, ya elah galaksi ada miliaran. Sekarang gimana? Kapan antum punya apa? Kapan mata antum bisa ngelihat zat yang menciptakan semua itu? Menurut saya imajinasi Anda yang kecil. Ya punya imajinasi yang kecil karena Anda mengira besar tuh segede gedung. Gedung tuh kecil, Bos. Gedung tuh kecil. Oh, segede gunung. Gunung tuh kecil. Gunung tuh hidup di atas bumi. Gunung tertinggi Everest tetap aja dia cuman satu tonjolan di muka bumi kayak jerawat doang gitu ya. Ya ibaratnya bumi itu muka gitu ya. Everest itu cuma jerawatnya doang cut gitu satu gitu. Ya. Ya elah. Ya. Terus ente ngerasa itu udah besar. Mata ente udah nggak bisa menjangkau ujung ke ujungnya Everest gitu. Sekarang mau nanya yang nyiptain Everestnya, ya imajinasi. Ya. Imajinasinya lemah, ya, karena dia nggak tergembleng oleh sains. Kata Einstein sendiri, Einstein yang berkata kan, yang lebih penting daripada sains adalah imajinasi. Karena kalau imajinasi kita nggak jalan, kita nggak ngerti ini masalah-masalah gimana cara menyelesaikan. Ada sesuatu yang disebut intuisi. Ya nalar. Kadang-kadang kita belum tahu nih cara nyelesain gimana, belum tahu nih jawabannya gimana, tapi kita udah ada intuisi kita harus bagaimana. Ya. Kita lihat soal matematika tiba-tiba ada inspirasi aja mesti gini, ketemu jawabannya. Ya. Sebelum ketemu jawabannya, intuisi udah bimbing kita. Nalar sudah bimbing kita. Ya. Dan itu semua hasil latihan. Nah, tadi pagi ada pertanyaan lagi, ada yang betul-betul terdesak banget dari tadi malam ya nanya ke saya lewat DM di Instagram. Ya, nanya Ustadz, ya dia nanya. Ini pertanyaan standarnya orang ateis. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang begitu besar sehingga dia nggak bisa mengangkatnya? Nah, sering dengar ya. Ada pertanyaan yang mirip juga seperti itu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Kalau nggak bisa berarti dia nggak maha kuasa. Kalau bisa berarti dia kalah. Ya. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Kalau bisa, berarti dia nggak mampu ngangkat batu. Kalau nggak bisa, berarti dia nggak maha kuasa. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah dia salah definisi. Yang namanya batu, sebesar-besar apapun batu, dari bahan apapun dia dibuat, dia punya ukuran. Itu namanya batu. Kalau sesuatu yang tidak terukur, itu namanya Tuhan. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Yang tidak bisa mengangkat namanya bukan Tuhan. Yang tidak terangkat namanya bukan batu. Sama kayak Anda nanya, bisakah laki-laki hamil? Yang namanya laki-laki gak bisa hamil. Yang hamil berarti bukan laki-laki. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Yang diciptakan berarti bukan Tuhan. Lu salah definisi. Salah definisi. Dia membayangkan Tuhan menciptakan sesuatu Tuhan berikutnya. Tapi yang diciptakan itu pasti bukan Tuhan. Ya, kebayang nggak? Salah definisi. Ya, bisakah sapi bertelur? Yang bertelur itu bukan sapi. Ya, kalau sapi nggak bisa bertelur. Nggak ada ujungnya pertanyaan kayak begini. Bukan nggak ada ujungnya, salah definisi. Dia nggak menghayati. Nah, lagi-lagi makanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dahsyat. Makanya sebelum tidur kita disuruh baca sepertiga Quran. Sepertiga Quran itu adalah surat Al-Ikhlas. Apa ayat yang saya pakai buat itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama, sebanding, setara, enggak ada yang bisa Anda jadikan analogi bagi Allah. Allah tuh enggak sama dengan yang lain. Ya. Kalau kita anggap Allah tuh sama dengan batu, sama-sama punya berat, ya berarti Anda salah pikir. Salah berimajinasi. Ya. Salah berdefinisi. Ya. Kalau Anda anggap batu itu seperti Tuhan, beratnya sama seperti Tuhan, berarti Anda juga salah berimajinasi. Anda salah pakai definisi, nggak nyambung. Ya. Ya. Ini pentingnya loh, ya. Ini pentingnya. Ya. Sehingga kita bisa memahami. Kadang-kadang ada orang berpikir ya udah sebenarnya solusinya bukan sains, solusinya adalah kita nggak usah mikirin yang kayak begitu-begitu.
Tapi manusia nggak bisa dicegah untuk berpikir, itu masalahnya. Pikiran kita ini liar. Ada penelitian dalam ilmu psikologi, mereka orang sudah bisa menciptakan sebuah ruangan yang kalau kita masuk di dalamnya ada cairan, terus kita ngambang di situ, terus kita ditutup ruangannya, nggak bisa lihat nggak bisa dengar apapun, nggak bisa melihat apapun. Ya. Apa yang terjadi dalam hitungan menit dia pasti berhalusinasi. Ya. Jadi kita kalau nggak bisa lihat, nggak bisa dengar sesuatu, nggak ada rangsangan audio masuk ke telinga kita, nggak ada rangsangan visual masuk ke mata kita. Kalau otak kita betul-betul nggak dapat rangsangan sama sekali, dia akan menciptakan dunianya sendiri, akan berhalusinasi. Maksudnya apa? Kalau saya menyimpulkan adalah akal manusia ini nggak bisa disuruh istirahat, nggak bisa disuruh diam. Gak bisa kita bilang jangan bertanya soal kayak begitu, ya susah. Udah terlanjur nanya. Sama aja kayak nyebrang jembatan yang tinggi sekali, jangan lihat ke bawah. Jadi lihat ke bawah. Jangan lihat belakang, ada mantan lu. Jadi lihat. Ya. Karena dibilang jangan dilihat, jadi mau nggak mau pikiran kita ke sana gitu. Ya. Anda nggak bisa mencegah pikiran berpikir. Itu fitrah dia. Dicegah malah akhirnya akhirnya kecewa sama agama. Akhirnya dia keluar. Ini konsep ilmu. Jadi manusia tuh mempelajari ilmu, menambah ilmu dia supaya apa? Supaya menambah pengetahuan dia tentang Allah. Tadi dibacakan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Akram, karim. Karim itu sifat Allah yang maha pemberi, apa ya? Karim itu kadang-kadang diterjemahkan maha kaya, maha penyantun, ya, maha mulia. Ini tiga-tiganya benar. Kenapa? Karena sifat karim itu adalah sifat orang kaya yang penyantun, dan karena sifat itu dia jadi mulia. Ya. Jadi tiga-tiganya benar. Ya. Karim itu adalah sifat yang selalu ngasih. Dia punya kekayaan yang banyak, tapi dia ngasih ya terus. Nah itu makanya disebut maha kaya, maha penyantun, maha mulia, benar semua. Ya. Tapi ya itulah keterbatasan bahasa ya. Apa sih maksudnya Iqra wa rabbukal akram? Bacalah dan Rob kamu akan memberikan tambahan lagi. Gitu maksudnya. Rob kamu itu adalah Tuhan yang maha kaya, sehingga kapan aja kamu baca Allah kasih lagi. Ya. Jadi nambah ilmu itu lezat. Kenapa? Ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gak ada ceritanya ditahan sama Allah. Ya, saya mau belajar ya Allah, nggak boleh, nggak ada kayak gitu. Ya, saya mau pinter ya Allah, nggak bisa, udah mentok. nggak pernah kayak gitu. Ya, nggak pernah terjadi. Ya. Jadi orang kalau belajar itu Allah kasih terus. Makin dia pinter, makin lezat. Ya. Makin penasaran, makin haus. Ya. Makin kabita. Kapan kejayaan sains Islam? Ini pernah dibahas bahkan di episode di pertemuan pertama Majelis Inspirasi, dulu kita bahas the Golden Age of Islam ya. Peradaban Islam itu pernah berjaya dalam menginspirasi sains dunia. Ini gambar namanya alat astrolab. Yang menciptakannya namanya al-astrolabi panggilannya. Kenapa? Karena menciptakan alat namanya astrolab. Al-astrolabi adalah nama seorang muslimah. Namanya Maryam al-Ijliyah. Ya, dia menciptakan alat namanya astrolab. Dia wafat di usia 21 tahun. Berarti menciptakan alatnya sebelum 21 tahun. Ya masa sudah. Ya. Meninggalnya usia 21. Tapi sebelum meninggal dia udah bikin alat ini. Apa sih ini alat? Ini alat untuk memetakan posisi bintang. Untuk menggunakan apa? Untuk gunanya seperti apa? Gunanya untuk GPS. Jadi kita posisi bintang, kita ambil satu bintang, ya, tapi kita harus tahu bintang yang mana, gitu ya. Jadi ini butuh ilmu astronomi juga. Lihat posisinya sekian derajat, terus kita jalan seharian, ya. Karena jalan dulu kan perjalanan jauh gitu ya. Jalan terus ke arah timur atau ke arah mana gitu ya. Besok malamnya diukur bintang yang sama posisinya gimana, dengan trigonometri ketemu. Oh, kita udah jalan sekian puluh kilometer. Ya. Itu hebatnya, ya, Maryam al-Ijliyah. Betapa hebatnya Islam pada saat itu. Pernah ada masa-masa seperti ini. Saya nggak akan fokus bahas masalah ini, tapi saya ingin cerita saja bahwa kita pernah berjaya. Kita nggak selamanya kayak gini-gini terus. Nggak selamanya kita selalu memperdebatkan bumi itu datar atau bulat. Nggak kayak gitu. Ya, dulu itu udah lewat. Dulu itu udah masalah lewat. Nggak tahu kenapa sekarang dibahas lagi. Peradaban Islam itu pernah berjaya dan menginspirasi sains dunia. Ya. Dunia itu terinspirasi sama kita.
Ya. Dulu Spanyol tuh di Spanyol tuh di foto wallpaper saya yang pertama tadi muncul ya, gara-gara belum masuk ke PowerPoint muncul wallpapernya dia. Itu di kota Cordoba di Spanyol. Di Cordoba tuh pernah ada universitas paling besar se-Eropa ya. Sehingga orang mengatakan kalau belum kuliah ke Cordoba berarti belum kuliah sama sekali. Ya, dahsyat sekali. Nah, ironisnya begitu Spanyol ditinggalin sama Islam, bukan ditinggalin sih, masih ada orang Islamnya tapi udah nggak berkuasa lagi. Begitu Spanyol dikuasai sama Kristen malah terkenal karena penyiksaan. Spanish Inquisition. Ya. Boleh di googling lah. Spanish Inquisition itu boleh di googling tapi nggak ada yang bagus, serem. Ya. Mereka adalah lembaga yang tugasnya mengeksekusi orang-orang yang nggak sejalan dengan gereja. Ya. Brutal. Jadi dulu di zaman kita Spanyol itu terkenal gara-gara ilmu. Di tangan mereka Spanyol terkenal karena penyiksaan. Ya, itu gambaran. Ada sebuah fenomena ruang gelap yang ditemukan oleh Ibnu Haytham, namanya fenomena kumroh. Dari kata kumroh lahir kata kamera. Ya, kamera. Ya, prinsip ruang gelap itu yang dipakai untuk membangun sebuah kamera. Ya, jadi Ibnu Haytham tidak menemukan kamera, Ibnu Haytham menemukan fenomena ruang gelap. Ya, dia bikin ruang yang sangat gelap, dia bikin lubang kecil, lalu masuk cahaya dari situ, maka di ujung lain dari dinding sebelah sini, ya. Jadi dinding sini kasih lubang, nanti di dinding sini akan muncul gambar. Ya, karena cahaya dari luar. Ya, itu fenomena itu dia yang menemukan. Ya, Ibnu Haytham, dia ahli optik. Ya. Kita pernah kayak begitu. Ya. Kejayaan Islam disebabkan oleh ilmu dan umat muslim mempelajari sains untuk menambahkan keimanan. Kenapa saya bilang Islam itu berjaya karena ilmu? Karena Islam itu berkembang dari Arab. Saudi Arabia itu punya apa? Sumber daya alam gak punya. Sekarang punya minyak. Dulu kan minyak belum jadi komoditi. Ya, kita ini gak sama dengan Romawi, gak sama dengan Persia. Itu negara yang kaya. Ya. Jazirah Arab itu gak kaya sama sekali. Makanya kalau teman-teman melihat sejarah, Jazirah Arab tuh nggak pernah ada yang menjajah. Penjajahan tuh terjadi di mana? Di Yaman. Nyebrang Laut Merah ada di Ethiopia. Ethiopia itu udah perang. Ethiopia itu ada kerajaan Kristen. Perang habis-habisan. Ya. Mesir, itu sih Mesir udah gonta-ganti penguasanya. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bahwa Firaun dalam kisah Nabi Musa alaihissalam itu bukan orang Mesir. Dia adalah orang luar yang berkuasa di Mesir. Ya, aslinya bukan orang Mesir. Ya, artinya pergantian kekuasaan udah banyak lah. Ya, Romawi dan Persia perang dari dulu. Persia tuh perangnya bukan sama Romawi doang, sampai ke Yunani. Makanya muncul cerita 300 tuh. Ya, itu cerita beneran. Ya, Leonidas itu beneran ada gitu ya. Perang antara Romawi sama Yunani sama Persia. Ya, bukan Sparta doang. Ya, semua juga perang melawan Persia. Ya. Itu benar-benar terjadi. Tapi nggak ada perang di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu yang ada perang antar kabilah. Konfliknya konflik internal. Ya, kenapa? Karena betul-betul ini daerah yang nggak menarik. Dari daerah yang tidak menarik ini, yang nggak punya apa-apa, gimana caranya dia bisa meledak sampai keluar? Gimana caranya ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau memimpin penyerangan ke Persia dan orang Persia kaget. Lah ini bangsa siapa yang nyerang? Bangsa Arab. Bangsa Arab bukannya yang kayak gitu ya. Bangsa Arab bukannya yang gitu-gitu deh gitu, yang nggak bisa baca gitu, yang nggak punya apa-apa, kok bisa nyerang ke sini? Orang Persia tuh kaget. Ya. Jadi dia nggak punya persiapan apa-apa. Ya, dia kaget begitu tahu Jazirah Arab sudah bersatu. Siapa yang menyatukan mereka? Muhammad namanya. Orangnya udah nggak ada. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sudah nggak ada waktu itu. Itu zamannya Umar bin Khattab, penyerangan ke Persia. Yang menyelesaikan Persia itu beliau, ya, di zaman beliau. Tinggal 2 slide lagi, tenang saja. Nah, oleh karena itu, ya, dalam rangka kita melepaskan diri dari sekularisasi ilmu ini juga, ya, dalam rangka kita membangun tradisi ilmu yang benar, kita juga perlu memahami bahwa sejarah Islam pun dipahami dengan cara berbeda. Menurut Profesor Naqib Alatas, sejarah dalam perspektif Islam tidak linear. Linear itu artinya apa? Artinya manusia berubah dari yang bodoh sampai jadi pinter. Gak begitu sejarah. Sejarah itu kadang-kadang manusia jadi dari bodoh jadi pinter, tapi kadang-kadang dari pinter jadi bodoh juga. Ya. Dan itu yang sedang kita alami sekarang.
Kita pernah berjaya, tapi sekarang lagi terpuruk. Ya. Ini sesuatu yang harus kita akui. Kalau nggak diakui, nggak selesai masalahnya. Ya. Kalau kita dapat nilai jelek di rapor, lalu kita denial doang, kita cuma bisa menyangkal-nyangkal, enggak kok, saya nggak punya salah. Selesai nggak masalah? Enggak. Ya. Akui bahwa kita sekarang lagi terpuruk. Ya. Lagi terpuruk. Tapi sejarah itu tidak linear. Jadi kalau terpuruk bukan berarti nggak bisa bangkit. Oleh karena itu kata beliau, kejayaan Islam tidak terletak pada masa-masa keemasannya, bukan the golden age, bukan dulu classical age lalu jadi golden age, sekarang modern age, nggak begitu. Ya, bukan dulu kita berjaya sekarang dijatuh terus udah jatuh aja terus gitu, nggak begitu. Ya, hebatnya Islam tuh lestari. Ya, lestari. Walaupun ada kemunduran di sini, kemunduran di situ, tapi Islamnya lestari. Oleh karena itu yang benar kata beliau istilahnya adalah musim semi peradaban Islam. Kenapa? Karena musim itu pasti berulang. Pasti berulang. Ya, kalau sekarang sudah setelah selesai musim semi, setelah itu musim panas, setelah itu musim gugur, setelah itu musim dingin, maka yakinlah setelah itu musim semi lagi. Ini perspektif kita cara melihat sejarah. Ya. Sejarah ini penting karena orang sekuler selalu berpikir zaman dulu lebih bodoh daripada orang zaman dulu lebih bodoh daripada orang zaman sekarang. Makanya ada prinsip the consecration of values, bahwa nilai-nilai yang dipercaya orang zaman dulu mungkin kita perlu diskusikan ulang. Kalau dalam Islam kan nggak begitu. Ya. Kalau dalam Islam kita ditanya siapa generasi Islam, generasi Muslim yang paling hebat keislamannya, jawaban kita pasti satu, yaitu generasi sahabat. Ya, gak mungkin generasi kita. Ya. Tapi kita bisa jadi orang soleh di zaman kita juga. Ya. Nah kalau orang sekuler gak akan terima jawaban kayak gitu. Ya, mereka berpikirnya persis seperti teori evolusi, bahwa dulu orang tuh bodoh berubah menjadi pinter. Maka orang sekarang lebih pinter daripada orang dulu. Jangan dengerin orang dulu, sekarang kita tafsirkan ulang. Itulah deconsecration of values. Ya. Nah kita gak berpikir seperti itu. Ya. Inilah PR kita bersama, karena ilmu kita sudah tersekularisasi, maka satu persatu elemen sekularisme itu harus kita buang. Ya, nggak semua dari ilmu kita harus kita buang. Ya. Jangan berpikir bahwa kita harus buang semuanya, nggak juga. Ya, tapi nilai-nilai sekuler terus dibuang. Ya, nilai-nilai sekuler. Saya akan tutup dengan sedikit pernyataan saja, bahwa kalau kita sebut Islamisasi sains, ini kadang-kadang diolok-olok orang. Masa sains diislamisasi? Maksudnya apa? Bikin roket pakai bahasa Arab? Enggak, bukan begitu. Sains adalah melepaskan sains dari pengaruh sekularisme. Persoalannya memang persoalan yang rumit, epistemologis masalahnya. Ya. Kalau bahas itu tambah rumit lagi ntar. Gitu ya. Tapi pokoknya intinya bukan masalah hurufnya jadi huruf Arab, bukan itu masalahnya. Ya, that's not the case, bukan itu. Ya. Tapi kita melepaskan diri dari pengaruh sekularisme, berpengaruh pikiran mendua tadi loh, pikiran-pikiran yang tidak komprehensif, yang hanya melihat masalah dari segi-segi parsial. Udah parsial, udah gitu masalah materialismenya lebih diutamakan lagi, hawa nafsunya lebih diutamakan. Ya, nggak bisa begitu. Kita ini orang berpikir, kita ini orang yang akidahnya tauhid, maka cara berpikirnya pun tauhidi. Sumbernya satu, maka cara berpikir kita tuh harus komprehensif. Ya. Pasti ada jawaban yang mantap dari semua masalah kita nih. Ya, bukan masalah yang mendua. Ya. Gimana cara naikin pariwisata? Kita naikin maksiatnya. Jadi masalah sosial. Gimana memperbaiki masalah sosial? Kita larang maksiatnya. Pariwisatanya jatuh. Ya bukan begitu cara berpikirnya. Ya, nggak begitu. Jika ilmu-ilmu, nah ini kuncinya ya untuk menunjukkan pentingnya kita belajar sains. Ya, teman-teman nggak semuanya harus ngambil jurusan sains, nggak perlu. Ya, nggak mesti begitu. Lagi pula yang disebut sains itu bukan IPA ya. Sains itu ya semua ilmu, yaitu IPS juga, bahasa juga, sastra juga, termasuk ilmu agama juga termasuk ya. Tapi saya pisahkan aja menjadi dua ya, ilmu syariat dan ilmu non syariat atau sains gitu ya. Jika ilmu-ilmu syariat menuntut kita pada metode penghambaan yang benar, tugas kita adalah menjadi apa? Menjadi hamba. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka syariat menuntut kita pada cara penghambaan yang benar. Kita belajar syariat, maka kita tahu cara sholat yang benar. Gak boleh ngarang sendiri cara sholat. Oh, gue nggak cocok sama cara sholat kayak begini. Ya.
cara sholat gua lebih atraktif. Nggak bisa begitu. Ya. Wah 2 kali sujud kurang 1 rakaat. Ya. Biar lebih afdol 10 kali sujud. Nggak bisa. Ya, salah. Ya. Nggak bisa. Syariat mengajari kita cara menghamba yang benar. Ini loh yang diminta sama Allah, caranya begini. Di luar itu caranya salah. Ya. Bahkan cara yang benar kalau berlebihan pun salah juga kan. Rasulullah pernah menegur orang yang semalaman gak tidur, tapi dia sholat malam. Setiap hari dia sahur, ya, gak pernah diselang-selingin. Ya. Dilarang sama Rasulullah kan? Bukan begitu caranya. Ya. Jadi caranya sudah benar, tapi porsi berlebihan gak benar juga, tetap aja salah. Ya. Kalau ilmu syariat menuntun kita pada metode penghambaan yang benar, maka mempelajari sains menambah kelezatan dalam penghambaan kita. Bicara soal Allah itu maha besar, akan maknyes rasanya di dalam hati kalau kita tahu Allah semesta ini besarnya kayak apa sih? Ya, gue pengen tahu. Makanya pernah lihat nggak di medsos kayaknya banyak beredar tuh, ada video yang perbandingkan ya ini bumi, ya ini Jupiter, ini matahari, ini tata surya, ini ternyata bumi itu jadi kecil banget gitu. Tadinya gede bumi gambarnya, tiba-tiba begitu dibandingin sama yang lain, ya kecil. Ya. Atau bahkan ada yang dimulai dari bakteri malah, ya, dari bakteri, dari binatang, dari kuping kita, dari mata kita sampai manusia, sampai ke bumi, wah gitu. Nah kalau kita ngerti kayak gitu lebih maknyes, lebih gitu rasanya gitu ya. Ya, bilang Allah maha besar itu berasa gitu. Ya, bukan cuma Allah 33 selesai. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Enggak ada rasanya. Ya. Tapi kalau udah bilang subhanallah, subhanaka tadi kan termasuk kalimatnya orang ulul albab kan? Orang ulul albab tuh kalau ngomong subhanaka tuh berasa sama dia. Bahwa Allah tuh maha suci, Allah tuh enggak salah. Kerusakan di muka bumi ini gara-gara kita. Bukan gara-gara Allah. Ini orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang kayak apa? Orang-orang yang sudah melihat betapa dunia ini sudah punya harmoninya sendiri. Ya. Ini loh, dunia kita ini sudah diatur sama Allah dengan begitu sempurna, harmoni. Makanya kalimat kita yang keluar subhanaka. Subhanallah itu berasa, subhanallah. Alhamdulillahnya berasa. Ya, Allahu Akbarnya terasa. Ya, bukan berarti subhanallah yang enggak terasa enggak ada nilainya juga. Ya, justru karena dia sering mengucapkannya, mudah-mudahan lama-lama terasa. Ya, tapi ini juga salah satu metodenya. Ya. Makanya sekali lagi teman-teman mau pelajari ilmu sosial itu juga ilmu yang hebat. Kenapa? Pelajari manusia. Manusia itu paling rumit. Ya. Alam semesta itu nggak bisa bohong, batu itu nggak bisa bohong, listrik nggak bisa bohong, manusia bisa bohong. Jadi mempelajari ilmu sosial dan humaniora itu paling rumit, lebih rumit lagi. Ya. Jadi sains yang saya bicarakan dari tadi jangan direduksi menjadi IPA. Ya. Dia bisa sains dalam bahasa Inggris itu all science, ya. Semua pengetahuan yang terstruktur itu namanya sains. Ya. Kalau pengetahuan itu cuma tahu doang, ya, dikasih tahu gitu ya. Ya. Nah, inilah obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita punya PR melakukan islamisasi ilmu. Kapan-kapan kita akan bahas lebih mendalam lagi soal itu. Tapi intinya adalah sekularisme itu membuat ilmu kita sekarang jadi kacau balau. Ya, kita sekarang sedang mengalami di mana kita berhadapan dengan ilmu yang kita kira ilmu padahal cuma hawa nafsu. Ya, makanya dikatakan walan tardu angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi Nasrani enggak akan ridho pada kamu sampai kamu ngikutin mereka. Sampai kita ngikuti cara berpikir mereka yang penuh hawa nafsu. Yang enggak objektif, yang enggak komprehensif. Ya. Dan kalau kita ikuti cara mereka, kacau balau hidup kita. Kayak pengen ngasih solusi tapi nggak selesai. Ya kayak tadi nyelesain masalah penyakit HIV, caranya gimana? Kasih pengaman, ya kacau. Zinanya nggak diselesain. Ya. Gimana caranya supaya pemabok nggak nabrak lagi, nggak nabrak ketika mengemudikan kendaraan? Oh, kita bikin aturan, don't drink and drive. Lah kalau orang mabok emang ingat aturan? Buat apa bikin aturan bagi orang mabok? Ya, justru itu kenapa nggak boleh mabok, supaya lu ingat aturan. Sekarang bikin aturan don't drink and drive. Sebelum dia minum dia ngerti, pas udah minum lupa lah. Buat apa bikin aturan bagi orang mabok? Ya. Makanya akal harus dijaga. Akal udah kacau, ya.
Jangan nyetir ketika setelah ngelem. Ya udah ngelem nggak kepikiran lagi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Kang Daan. Fadhol.